Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah telah dijadikan oleh Allah sebagai hari sukacita bagi kita semua, bagi kaum muslimin seluruh dunia. Kita baru saja menempuh proses penyadaran kembali arti penting hidup kerohanian yang transendental, yang selama ini terbelenggu oleh tuntutan hidup fisikal, material, fenomenal yang profan. Suatu proses penyadaran pentingnya arti langit dan rendahnya kehidupan bumi dengan segala implikasinya. Kema takbir, tahmid, dan tahlil mengumandangkan sebagai wujud syukur dan penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tanpa bisa apapun tanpa adanya peran dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam sunatullah telah digariskan bahwa manusia harus tinggal sementara di bumi ini, maka tak terhindarkan hukum gravitasi bumi menarik tubuh manusia. Bahkan kemudian ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kasar manusia tak kalah kuatnya ikut tertarik dalam lumpur debunya. Jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah, puasa sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim, umat yang beriman. Kalian dan sebelum kalian dimasukkan agar ruh kalian, agar mental kalian melawan gravitasi bumi dan beranjak sedikit demi sedikit mendekati langit, kemudian menerobosnya dalam konsentrasi meditasi yang khusyuk ke zat yang bumi dan langit tak berdaya dalam genggamannya. Itulah yang Allah gambarkan dalam perintah berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang sukacita ini, di hari yang fitri ini, rasanya kita telah mendapat rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, dan dibebaskan dari api neraka. Dan seakan-akan rohani kita telah sampai ke pintu gerbang singgasana langit yang tertinggi, ke surga yang dijanjikan, ke kebahagiaan yang tak terkirakan. Namun tiba-tiba terdengar seruan yang sangat keras ke telinga rohani kita, membuyarkan lamunan rohani kita tersebut dengan sebuah pertanyaan dari Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'limallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga padahal Allah belum menyaksikan kalian berjihad, belum juga melihat kalian bersabar. Quran surat Al-Imran ayat 142. Allah juga berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum
masalal ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzi amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti orang-orang yang dahulu yang ditimpa kepedihan, penderitaan, bahkan kegoncangan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang menyertainya berseru, kapan akan datang pertolongan Allah? Lalu dijawab bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu telah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Jihad di jalan Allah adalah satu wilayah yang sangat luas. Salah satu misi jihad Islam adalah mengatasi terjadinya krisis nilai keadaban yang semakin terasa nyaris di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan terhadap nilai-nilai keadaban berupa keadilan, berupa amanah, kejujuran, sopan santun, keberpihakan kepada yang lemah dan yang dilemahkan adalah salah satu contoh wilayah jihad yang nyata-nyata harus kita perjuangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Puasa Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya telah mengajarkan proses terhadap nilai-nilai keadaban dan kemajuan. Nilai-nilai ini dibangun atas prinsip keimanan, atas prinsip menahan diri, serta kehati-hatian dalam seluruh perilaku dan tindakan. Puasa menuntut manusia bisa menahan diri, bahkan dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan, seperti makan, minum, dan menyalurkan libido seksual suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan penuh. Pembiasaan menahan diri dari yang dibolehkan agar lebih dapat menahan diri dari yang diharamkan, dari bertindak zalim, korup, tidak jujur, dan tidak sopan serta tidak amanah. Semua tindakan seperti itu jelas akan meruntuhkan martabat manusia, martabat bangsa, bahkan akan meluluhlantahkan peradaban itu sendiri. Di sisi lain, Ramadan mengajarkan kita untuk terus berkemajuan dengan ilmu pengetahuan, dengan sandaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai nilai, dengan prinsip iman, menahan diri, dan kehati-hatian yang merupakan esensi bangunan puasa yang sesungguhnya telah menguatkan nilai-nilai keadaban umat, keadaban bangsa yang seharusnya demikian. Puasa mengasuh dan mensucikan jiwa, meninggikan di atas dimensi ketubuhan, dimensi kematerialan manusia. Buahnya antara lain tidak melakukan korupsi. Bukankah tidak korup pasti menegasikan iman, pasti merusak kesucian jiwa, pasti menzolimi, pasti merusak peradaban, dan pasti dibenci oleh Tuhan. Begitulah Allah selesai memaparkan ayat-ayatnya tentang puasa Ramadan. Langsung Allah sambung dengan peringatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan lapar dan dahaga yang biasa dirasakan oleh mereka yang papa, mereka yang tak berpunya. Puasa menghadirkan empati dalam diri kita, setidak-setidaknya empati dengan the have not,
sehingga bermurah hati menyantuni dan turut mengentaskan derita mereka. Agar harta tidak sepenuhnya berada di genggaman para the have, agar keadaban kemanusiaan menjadi bagian penting tarikan nafas kehidupan bangsa. Dahulukan mereka yang lemah, mereka yang dilemahkan. Keberpihakan kepada mereka berbuah keberpihakan Allah kepada bangsa ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah menolong hambanya jika hambanya menolong sesamanya. Jika bangsa ini mendahulukan dan berpihak kepada mereka yang lemah dan yang dilemahkan, tentulah Allah akan menolong bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, puasa juga mendidik kita untuk memiliki kelembutan hati, buah dari pensucian jiwa kita selama ditempa di bulan Ramadan. Jadikanlah sebagai kekuatan untuk memperkokoh nilai kita, memperkokoh nilai-nilai keadaban, membangun kebersamaan, membina hubungan dengan sesama, dengan seluruh anak bangsa. Jangan saling menzolimi satu sama yang lain, jangan saling menggunting dalam limpatan. Bangsa ini akan menjadi tinggi kedudukannya, masyarakat ini akan menjadi tinggi kedudukannya jika seluruh potensi digunakan untuk membangun masa depan yang gemilang, yang berkeadaban dan berkemajuan. Semoga Allah menolong kita, semoga Allah menolong masyarakat dan bangsa kita. Akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan berkah, diberikan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita konsentrasikan pikiran kita, hadirkan kesadaran rohani kita bahwa Ia berada di hadapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'atana wa tammim taqsiruna ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu. Tek khotbah. Oh nggih. Insyaallah.
ngomai mah dia. Ngomai Kamar jin.